Cerita sebelumnya, Nyonya Nikura menceritakan kejadian tempo dulu ketika ada seorang murid susuran yang terlibat yakuza dan berakhir membunuh yakuza tersebut karena merasa ditipu. Suara sirine polisi tidak berhenti berbunyi mendatangi tempat kejadian tragis tersebut. Kerumunan orang berdatangan karena penasaran. Ada seorang pria menerobos masuk dengan panik. Dia adalah sosok muda dari kepala sekolah Nikura. Dia berteriak ke pelaku dan bertanya kenapa bisa terjadi. Seorang pemuda yang bajunya bersimpah darah cuma tersenyum tipis lalu menoleh. Karena aku idiot. Kepala sekolah Nikura shock mendengarnya. Lalu diceritakan pemuda itu dipenjara dan dikeluarkan dari susuran. Nyonya Nikura berkata kalau suaminya tidak bisa berhenti menyesal. Memikirkan apa yang seandainya bisa dia lakukan untuk mencegah itu semua. Seton bergumam dia tak menyangka ada kejadian seperti itu di susuran. Asikan bertanya bagaimana nasib pemuda tadi. Nyonya Nikura tidak yakin kalau yang didengarnya benar atau tidak. Tapi rumor mengatakan bocah itu belajar dengan keras di dalam penjara. Lalu ikut ujian masuk universitas dan diterima di universitas terbaik Jepang. Seton dan Hasikan kaget, tidak mengira seorang narapidana berhasil jadi mahasiswa universitas elit. Nyonya Nikura menceritakan pemuda itu demi keselamatannya. Dia bergabung dengan organisasi pesaing dari korbannya, orang yang dia tusuk. Karena itulah dia benar-benar jadi yakuza. Seton dan Hasikan kembali terkejut. Benar-benar perkembangannya mencengangkan. Seton jadi punya kecurigaan akan sesuatu. Itulah yang merubah diri kepala sekolah Nikura. Adanya seorang guru berhubungan sama yakuza. Setelah itu, setiap ada skandal seorang guru yang jadi berita, hal itu akan mengingatkannya pada tragedi sebelumnya. Jadi ketika dia menjabat kepala sekolah, dia bekerja dengan membawa sebuah rencana yang sudah dibuat untuk memurnikan para guru. Seton dan Hasikan bingung, rencana apa itu? Lalu dijawab, langkah pertamanya adalah untuk mempekerjakan para guru yang menyebabkan masalah di masa lalu dan sepertinya akan berbuat hal sama di masa depan. Seton dan Hasikan saling tunjuk. Lalu Nyonya Nikura bilang, yang dilakukan kepala sekolah adalah mendorong para guru melakukan sesuatu yang merugikan para murid. Jika para guru itu benar melakukan yang dia suruh, maka akan dipecat. Dan memastikan para guru itu tidak akan pernah bisa mengajar lagi. Contohnya, dia akan menyuruh guru untuk membuat para murid dikeluarkan. Mendengar itu, Seton dan Hasikan langsung shock. Mereka ingat kalau itu sesuai yang diperintahkan pada mereka berdua. Kedua guru itu jadi kaget menyadari mereka sedang diuji. Nyonya Nikura minta maaf atas perlakuan suaminya. Karena sekali dia sudah memutuskan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Nyonya Nikura sering berdebat dengan suaminya. Dia setuju sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya. Aku selalu ingin mendukungnya, makanya aku pergi dari rumah. Minaki berpikir aku keluar dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya. Tapi sebenarnya aku cuma ingin dia berhasil tanpa ada seseorang yang menghalangi. Meskipun itu aku, kata Nyonya Nikura. Itulah cara dia menebus kesalahannya karena tidak bisa menyelamatkan sang murid. Hasikan dan Seton jadi kepikiran tentang fakta barusan. Lalu Hasikan bertanya, apa tidak masalah Nyonya Nikura ngasih tahu kalau mereka berdua ini sedang diuji sama kepala sekolah? Nyonya Nikura tersenyum dan bilang tentu tidak apa-apa. Karena mereka berdua datang untuk menghentikan kepala sekolah, berarti mereka ini mencoba untuk menyelamatkan para murid. Kalian berdua guru yang mengagumkan. Besoknya,
Kembali ke SMA Tengkokoku, terlihat Seton dan Hasikan menghadap kepala sekolah. Bapak tua itu bertanya apa ada sesuatu di wajahnya. Melihat kedua guru itu menatapnya tanpa bicara. Lalu dia bilang ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Padahal keduanya sudah disuruh membuat drop out murid Z. Tapi kenapa lama sekali belum berhasil? Seton dan Hasikan saling menoleh. Lalu sambil nyengir lebar bilang, percayakan saja masalah tersebut ke mereka. Kepala sekolah heran melihat reaksinya. Lalu dia lanjut ngomong dengan emosi. Kalau keduanya selalu berkata seperti itu. Tapi kenapa tidak ada perkembangannya? Lalu terdengar suara ketukan pintu. Dan muncul seseorang bergaya rambut jamet. Dia membanggakan diri sebagai guru olahraga baru. Namanya Matsugai Sushi. Kepala sekolah menatap dengan serius dan ngomong. Kalau dia berharap hal bagus dari guru baru tersebut. Orang itu menjawab siap dengan lantang. Kepala sekolah melihat ke arah Seton dan Hasikan yang menahan tawa mereka. Dia berteriak kesal apa yang sedang dilakukan kedua orang itu. Malam harinya di sebuah lapangan baseball. Ada satu orang diikat di pagar. Di depannya ada seseorang berdiri sambil memakan camilan. Orang yang diikat itu sudah babak belur mukanya dan berteriak kesal. Orang di depannya yang bertato sampai leher bertanya, apa dia mau camilan juga? Si orang yang diikat berteriak kalau dia adalah anggota Shikuma Family. Dia bertanya, siapa orang di depannya ini? Lalu dijawab, namanya Enji Shio dari Boson. Yakuza Shikuma itu teriak kalau Boson adalah bawahannya Shikuma. Dan dijawab kembali kalau Shikuma dan Boson hanyalah hubungan saling menguntungkan saja. Enji menyuruh orang itu agar mendengarkan dulu. Tapi si Yakuza tetap berteriak. Lihat Enji jadi kesal lalu menarik maju kepala si Yakuza dan menusukkan batang lidi ke dalam hidungnya sambil bilang jangan bergerak. Enji menusuknya masuk ke hidung agak dalam dan bilang sebaiknya beneran Yakuza itu jangan bergerak. Namamu Anbe Kyoichi kan? Mengediplah 2 kali kalau benar. Bagus. Kau mencuri uang dari Shikuma Family kan? Sumber terpercaya memberitahuku, kata Enji. Dia bilang Anbe seharusnya tahu apa yang harus dilakukan agar Enji berhenti menyiksanya sambil sedikit demi sedikit mendorong masuk lebih dalam batang lidi itu. Lalu Enji menariknya keluar. Si Yakuza terbatu-batu keras. Enji bilang, kalau Shikuma Family tahu tentang Anbe yang mencuri, jelas dia akan mendapat masalah besar. Dan kalau Hayataku sampai tahu, jelas nyawa urusannya. Hayataku sangat menjaga reputasinya. Enji bilang semua orang akan segera mengetahuinya, tapi dia bisa menolong Anbe. Kau tahu, aku lahir di kota ini, kota Petsunoshi, tempat yang buruk, tapi orang tua dan teman-temanku di sini. Aku sampai di usia di mana merasa ini waktunya aku mengambil alih kota ini. Daripada membiarkan orang lain yang melakukannya. Disitulah kau ikut bergabung. Aku mau kau membunuh seseorang atas nama Shikuma Family, kata Enji. Anbe berteriak kalau dia melakukannya, para pemimpin Shikuma yang akan bertanggung jawab. Mereka bisa dipenjara. Enji menjawab, itulah tujuannya. Saat Hayata ditangkap, dia yang akan mengambil alih kota ini. Anbe bertanya dia harus membunuh siapa. Dan dijawab tidak bisa sembarang orang, tapi seseorang yang membuat kesal Hayataku. Dengan begitu, Hayata yang akan jadi tersangkanya dan masuk penjara. Dengan begitu juga, Anbe akan lolos dari hukumannya Hayata. Di penjara atau dieksekusi, kau yang pilih, kata Enji sambil nyengir.
Anbe tertunduk lemas. Dan Enji tahu orang di depannya ini tidak punya pilihan lain. Lalu pria bertato leher itu ngomong, kalau motif penting, itu yang akan menguatkan rencana mereka. Dia bertanya, siapa yang sudah membuat Hayata sangat kesal akhir-akhir ini? Anbe menjawab, ada satu orang bernama Hanazawa. Hanazawa Saburo, seorang guru. Enji heran, kenapa seorang guru berurusan sama Hayata? Tapi dia tidak peduli. Dia menyuruh Anbe membunuh orang tersebut. Besok paginya, Hashikan sedang bersiap-siap. Dia melihat berita adanya orang dalam keadaan kritis akibat ditusuk sama orang tak dikenal. Sedangkan di sekolah Tenkokoku, kepala sekolah menerima sebuah telepon yang mengagetkan. Lalu di kelas Z, semua murid sudah kumpul di dalam kelas. Ada Natsuki yang bertanya ke Joji tentang kabar kalau Joji ini gabung ke agensi lagi. Natsuki memastikan agensinya bukan penipu seperti yang sebelumnya. Joji menjawab kalau agensi itu tidak menyuruhnya membayar macam-macam. Bahkan pelatihannya juga gratis. Meskipun itu agensi kecil, tapi si owner sangat baik dan bilang siap mendukung penuh Joji untuk mengejar mimpinya. Joji juga bilang dia akan selangkah demi selangkah mengejar mimpi. Natsuki ikut senang mendengarnya. Lalu Joji bertanya kapan neneknya Natsuki. Dan dijawab kondisinya sudah membaik. Bahkan Natsuki dan ibunya bercanda kalau dokter sudah salah hitung mendiagnosa tentang umur si nenek 10 tahun. Joji heran mendengar tentang ibu Natsuki. Lalu dikatakan kalau ibu Natsuki sekarang sudah mulai sering berada di rumah, meski jadi canggung suasananya. Sementara Nariaki yang sedang mencoba mengajak ngobrol Araya, dia mengajaknya main shogi. Nariaki bilang sangat sepi kalau cuma dia dan Furuko, tapi Araya tetap fokus ke buku matematikanya. Nariaki kesal tidak ditanggapi. Lalu bilang, kayaknya memang jadi tuli, wajar buat orang tua seperti Araya ini. Mendengar itu, si bocah muka tua langsung menoleh kesal dan berteriak. Diamlah, kau mengganggu acara belajarku Nariaki. Aku sudah hampir tidak naik kelas tahun ini. Dan kalau itu terjadi, semua ejekan tentang umur tua ini akan semakin memburuk. Di sisi belakang, ada Sogo yang mendatangi Kasuma dan mengajaknya karaoke. Murid gondrong itu heran, karena baru kemarin mereka karaoke bersama. Sogo nyengir dan ngomong ingin mendengar Kasuma nyanyi lagi. Kasuma agak kesal melihat ekspresi Sogo dan bertanya apa maksudnya. Sogo menjawab kalau dia tidak menyangka Kasuma punya suara merdu kayak wanita. Kasuma kesal mengira Sogo mengejeknya. Di sebelah lain ada Taiji yang cerita kalau dia akan ikut turnamen tinju tingkat SMA. Masaki terlihat kagum mendengarnya. Taiji bilang di daerah mereka tidak banyak anak SMA yang bertinju. Ditambah cuma Taiji yang ada di kelas yang sesuai berat badannya. Jadi dia harus melawan petinju SMA dari daerah lain. Masaki penasaran siapa lawan Taiji. Lalu dijawab kalau itu adalah Nachi Joshiro dari STM Taishan. Masaki berteriak kaget. Murid lain jadi menengok ke arah mereka. Taiji mengeluh kenapa lawan pertamanya malah orang dari Taishan. Masaki malah memanggil semua teman-temannya dan berkata dengan lantang kalau lawan pertama Taiji di turnamen tinju nanti adalah Nachi dari Taishan. Semua murid langsung mengerubuti Taiji. Mereka penasaran apa Taiji bisa mengalahkan orang tersebut. Taiji terdiam, bingung tak menjawab. Di depannya semua murid terlihat antusias. Lalu Taiji berkata kalau itu lawannya sangat bagus untuk pertandingan pertamanya. Dan dia akan menghajar si Nachi tersebut. Seisi kelas bersorak mendukung semangat Taiji. Lalu masuk Hashikan ke kelas. Semua jadi hening. Hashikan menyuruh semuanya duduk. Sedangkan para murid berbisik-bisik.
apa yang terjadi pada Hasikan karena terlihat murung tidak kayak biasanya. Satu murid berbadan gempal bertanya, kalau pelajaran pertama seharusnya sejarah. Dia nanya, di mana Seton? Hasikan terdiam sejenak, lalu berkata dengan perlahan, kalau Hanazawa tidak akan datang, jadi dia yang menggantikannya. Semua murid heran, karena tidak biasanya Seton absen. Lalu dengan muka serius Hasikan ngomong, aku benci jadi orang yang menyampaikan ini. Tapi sementara itu di sebuah taman, ada kisah takut dari Boson yang berkata kalau orang suruhan Enji benar-benar menusuk targetnya, meskipun tidak sampai mati. Enji yang lagi makan es krim tersenyum, lalu berkata, kalau Hayata masuk penjara, maka kehadiran Shikuma Family akan melemah. Dan ini jadi kesempatan sempurna buat Boson naik panggung. Enji bilang, inilah saatnya mereka mengambil balik kota Betsunoshi mereka. Isataku berkata, Enji sudah tahu kalau Anbe tidak punya nyali buat membunuh Hanazawa Saburo. Dan Enji menimpali, makanya dia sudah menyusun rencana B. Enji mengirim bukti ke Hayata kalau Anbe mencuri dari Shikuma Family. Bukti itu cukup bikin Yakuza manapun jadi termotivasi untuk menghukum Anbe. Hayata merasa reputasinya akan tercoreng. Dia segera mengeluarkan perintah untuk membunuh Anbe. Di situ Enji sudah menyuap seseorang agar merekam momen tersebut. Saat rekaman itu dikasih ke Enji, dia langsung memberikan lagi ke polisi. Di mana sebelumnya Enji sudah mengirim anak buahnya untuk menyerang Anbe yang sedang mau kabur. Enji berkata, dia sangat ingin melihat keadaan kantor Hayata saat ini. Dan benar saja, di situ sedang terjadi keributan. Para Yakuza mati-matian menahan rombongan polisi merangsek masuk. Paling depan ada detektif Makashira Jungso. Enji tersenyum lebar dan berkata kalau dia tidak akan pernah merasa cukup meskipun sudah melahap banyak. Lalu di kelas Z, semua murid merasa bingung saat mendengar Seton sakit diare. Hasikan menjelaskan, karena merasa sangat lapar, Seton memasak jamur liar yang dia temukan di jalan. Berbekal resep bikinan dia sendiri. Setelahnya, dia tidak berhenti main trap. Kemudian tahu-tahu masuk Seton. Hasikan langsung kesal dan berteriak ke Seton. Dia bilang kalau kepala sekolah mengomelinya tanpa henti. Dia kesal dianggap kayak pengasuhnya Seton. Dan Seton juga bilang kalau dia pun sama. Kepala sekolah mengomelinya tanpa henti sampai lama. Jadinya dia terlambat datang. Suku bilang syukurlah Seton masih hidup. Wali kelas Z menyaut kalau dia tidak akan mati dengan mudah. Sampai hanya sore hari, bel sekolah berdentang. Hujan deras mengguyur kota Betsunoshi. Seton memandangi Kurokoma dan bergumam, meski dia sangat ingin mengendarinya setelah baru saja menebus Kurokoma. Tapi dia tidak mau Kurokoma terguyur air hujan. Lalu Seton memutuskan buat berjalan kaki saja. Karenanya, sampai hari gelap, Seton masih menyusuri jalanan. Dia berteduh sebentar di terowongan. Lalu ada satu sosok berjalan mendekat. Dan itu adalah Hayata Go. Seton kaget melihat bos Yakuza ada di depannya. Lebih kaget lagi pas Hayata Go menodongkan pistol ke arah Seton. Seton langsung panik, minta time on. Dia meminta agar Hayata Go tenang dulu. Dengan panik Seton ngomong kalau mereka punya perbedaan di masa lalu, tapi itu cuma ketidaksetujuan saja. Seton minta agar mereka membicarakannya. Tentu ada hal yang bisa membuat mereka saling mengerti. Seton mengintip dari balik tas yang dia pakai buat bersembunyi. Apa kau bisa menurunkan pistolnya? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Hayata.
Lalu dia dikejutkan suara sirene polisi. Hayata langsung melompat mepet ke tembok. Seton bertanya, apa para polisi itu mencari Hayataku? Bos Yakuza itu menoleh dan kembali menodongkan pistolnya. Seton langsung angkat tangan dan ngomong, cuma kebetulan saja dia lewat. Hayata bertanya, kenapa seton selalu muncul? Dan dijawab, kalau itu bukan sengaja. Semua cuma kebetulan. Sirine polisi masih terdengar terus lewat. Hayata bergumam, kenapa jadi seperti ini? Seton refleks menyaut, mungkin Hayata melakukan sesuatu yang buruk. Bos Yakuza itu melirik ke arah seton, bikin si guru jadi mingkem. Apalagi Hayata menodongkan lagi pistolnya dan bercerita kalau salah satu anak buahnya mencuri uang darinya. Jadi dia memutuskan buat ngasih sanksi. Hayata bilang kalau ini urusan internal organisasi. Seton bertanya, apa Hayata tidak berpikir kalau sanksinya berlebihan? Hayata tersenyum dan ngomong, kalau orang biasa tidak akan mengerti. Tempat Hayata berada, bertahan hidup berarti memastikan orang-orang tahu mereka tidak bisa macam-macam. Dalam lingkungan para predator, di momen seseorang menunjukkan kelemahan, maka akan dilahap hidup-hidup. Reputasi adalah apa yang membuat kami bertahan. Tidak ada hal yang dibilang berlebihan. Hayata lanjut ngomong, kalau masalahnya ada seseorang dalam organisasi yang melapor polisi kalau aku menghukum si pencuri. Seseorang sedang menjebaknya. Seton refleks menjawab, kalau bisa saja orang-orangnya Hayata tidak terlalu menyukai bos Shikuma ini. Sejenak kemudian Seton kaget dan ngomong, dia cuma bercanda. Hayata bilang, dia tidak peduli disukai atau tidak. Kalau seseorang mau membuat beruang mengendarai sepeda atau singa melompati gelang api, maka yang dibutuhkan adalah cambuk. Hayata meraih bungkus rokok dari balik jaketnya. Yakuza tidak akan menurut kalau dikasih wortel. Mereka butuh tongkat. Hayata berniat menyulut rokok, tapi koreknya basah karena air hujan. Aku hidup di dunia yang tidak dimengerti oleh guru yang lembek dan manja sepertimu, kata Hayataku. Seton tidak terima mendengarnya. Dia berteriak, kenapa Hayata mengatainya lembek dan manja? Seton menjelaskan kalau dia harus bangun jam 5 pagi dan berangkat kerja jam 7. Kegiatan dimulai dengan latihan klub karate. Diperlihatkan ada murid lain selain Furuko yang jadi member klub karate. Lalu lanjut kegiatan Seton adalah menyapa semua murid di gerbang sekolah. Kemudian lanjut mengajar pelajaran sejarah. Dan setelah jam sekolah selesai, kembali lagi ke latihan klub karate. Yang mana dia tidak dibayar untuk jam lembur tersebut. Bahkan setelah itu, dia tidak bisa langsung pulang setelahnya. Dia masih harus memeriksa hasil akademis para murid, lalu membuat soal ujian lainnya, begitupun bahan pelajaran lainnya. Dia tidak bisa pulang sebelum jam 9 atau 10 malam. Sementara masih harus menghadapi kepala sekolah yang cerewet dan juga murid-murid yang tidak berhenti berbuat iseng. Dan hampir setiap hari ada saja orang tua murid yang mengajukan komplain ataupun permintaan berlebihan. Seton bilang Hayata tidak akan tahu berapa banyak guru yang stres sampai keluar kerja. Yang mana gajinya juga sangat menyedihkan. Meskipun kami hampir tidak bisa menghidupi diri kami sendiri, tapi sudah tugas guru untuk memberikan kasih sayang kepada para murid. Kami bahkan tidak punya kesempatan menyenangkan diri sendiri. Tapi memperhatikan para murid adalah hal yang tidak bisa kami tolak. Meski tidak ada jaminan kalau kasih sayang itu bakalan terbalaskan, aku bekerja sangat keras dan kau malah memanggilku manja. Hayata mencoba lagi korek apinya dan bertanya apa Seton sudah selesai.
Tapi guru itu ngomong kalau Hayataku menyedihkan. Yakuza itu menengok tajam. Tapi Seton tetap teriak mengatai kalau Hayataku ini menyedihkan. Aku akan mengatakannya sebanyak yang aku butuhkan. Alasan kau menyedihkan sekarang adalah karena kau punya guru yang menyayangimu, tapi kau malah menolaknya. Hayata tersentak. Dia mengingat sosok guru Mikura Koso yang tak lelah mengajarnya, bahkan pernah beradu pukulan dengannya, sampai berteriak histeris saat Hayata ditangkap polisi. Seton bilang, Hayata sudah kalah dalam hal bertahan hidup di dunia ini. Hayata jadi murung dan tertunduk, lalu terkejut mendengar suara mendekat. Seton maju menendang tangan Hayata yang memegang pistol, lalu memutar badan dan menendang muka Hayataku, membuat bos Yakuza itu terpental ke belakang dan terkapar sampai keluar terowongan. Lalu Seton terkejut saat melihat pistol yang terjatuh ternyata cuma berisi peluru plastik. Dia menoleh bingung. Hayata tersenyum di bawah guyuran air hujan. Dia bilang dia nemu di taman, membuatnya teringat dulu sering bermain dengan benda tersebut. Dia juga ngomong tidak mungkin ngasih alasan polisi untuk memenjarakannya selama 10 tahun di penjara. Seton bilang agar Hayata menyerahkan diri, lalu memulai awal yang baru. Menurut Seton, kehidupan selalu memberikan kesempatan baru, tidak peduli seberapa tuanya seseorang. Tapi Hayata malah menjawab, aku hanya tahu jalan hidup begini karena aku idiot.